Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat thulabi wa thalibat, sabahul khair. Wa kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mubtada khobar, isim domir atau kata ganti, isim isyarah atau kata tunjuk, isim istifham atau kata tanya. Silakan dibuka buku LKS-nya di halaman 7, halaman 8 sampai halaman 9. Bagian pertama pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar? Kita perhatikan di sini. Mubtada atau al-mubtada adalah isim atau kata benda marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat. Jadi mubtada itu posisinya biasanya ada di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata subjek. Nah, lagi bahwa mubtada itu kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata subjek. Kalau bahasa Arab mubtada, bahasa Indonesianya adalah subjek. Kemudian khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada. Suatu kata yang menjadi penyempurna makna dari mubtada atau sebagai penjelas dari mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan predikat. Kita tahu dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna itu minimal terdiri atas subjek plus predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab subjek dan predikat disebut mubtada dan khobar. Ya, jadi perhatikan sekali lagi, subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut mubtada khobar. Dikatakan bahwa mubtada itu adalah sebuah isim atau kata benda. Lalu pertanyaannya adalah apa itu isim? Ya. Jadi pertanyaan yang timbul adalah apa yang disebut isim? Nah, berikut kita pelajari tentang isim. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan kata benda atau kata sifat atau kata tunjuk, menunjukkan sebuah nama atau menunjukkan sebuah kata ganti. Sekali lagi, isim adalah sesuatu yang menunjukkan kata benda, kata sifat, kata tunjuk, nama, atau kata ganti. Jadi semua kata benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Kemudian kata sifat, semua kata sifat dalam bahasa Arab disebut isim. Baik, buruk, cantik, ganteng,
dan lain-lain, semua kata sifat disebut isim. Kata tunjuk itu berarti ini itu. Nah, itu juga termasuk isim. Menunjukkan sebuah nama. Berarti semua nama orang itu isim, ya. Muhammad, kemudian Fatimah, kemudian Saskia, Hilya, Abdurrahman, ya, itu nama orang. Atau nama sebuah tempat. Bisa jadi nama sebuah wilayah, nama sebuah negara, nama sebuah pulau. Indonesia, nama sebuah negara itu isim. Jawa, sebuah pulau, itu isim. Atau yang terakhir kata ganti. Nah, semua kata ganti disebut juga dengan isim dhamir, maka itu adalah isim. Kata ganti kemarin sudah kita pelajari yang bentuknya ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, itu kata ganti. Sekali lagi, isim adalah sesuatu yang menunjukkan kata benda, kata sifat, kata tunjuk, nama, atau kata ganti. Contoh, kitabun. Ya. Kitabun disebut sebuah isim karena kitabun adalah sebuah kata benda yang artinya buku. Selain kitabun apalagi contohnya? Kolamun. Ya, kolamun, pulpen. Kolamun. Ya, tulisannya jelek nggak apa-apa. Kolamun, pulpen. Meja, maktabun. Kursi, kursiyun. Sekolah, madrasatun. Rumah, baitun. Ya, itu contoh-contoh sebuah kata benda. Buku, kitabun, kolamun, pulpen. Contoh berikutnya, nasyitun. Nah, nasyitun adalah kata sifat yang artinya yaitu rajin. Nah, nasyitun disebut isim karena itu termasuk dari kata sifat, dan semua kata sifat adalah isim. Atau kata sifat yang lainnya, contohnya mahirun, cerdas atau pintar. Mahirun. Ya. Yang malas, kaslanun, malas. Selanjutnya, hadza, ya, artinya ini. Hadza artinya ini, sebuah kata tunjuk. Nah, maka hadza termasuk kalimah isim. Muhammadun menunjukkan sebuah nama orang, artinya Muhammad, maka Muhammad disebut isim. Huwa adalah salah satu bentuk dhamir atau kata ganti. Nah, ini di sini kata ganti. Karena kata ganti termasuk isim, maka huwa juga disebut isim. Artinya dia laki-laki. Semua dhamir termasuk isim, dari huwa sampai nahnu, semuanya adalah isim. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lainnya selain kitabun, nasyitun, hadza, muhammadun, huwa? Ya, masih banyak yang lainnya. Berikutnya, mubtada dan khobar. Ya, kembali pada mubtada dan khobar. Tadi disebutkan bahwa mubtada adalah sebuah isim. Kita sudah pelajari apa saja bentuk isimnya,
Sekarang kita ke contoh mubtada. Ya. At-talibu nasyitun. At-talibatu nasyitatun. Murid perempuan itu rajin. Ya. At-talibatu ini sebuah isim murid ya. Kemudian nasyitatun juga sebuah isim rajin. Mubtadanya at-talibu. Kenapa mubtadanya at-talibu? Karena at-talibu adalah kalimah yang berada atau kata yang berada di awal. Nah, maka disebut mubtada. Sedangkan nasyitatun fungsinya sebagai khobar, yang mana khobar itu adalah pelengkap makna. Siswa itu bagaimana? Ya, siswa perempuan itu gimana? Siswa perempuan itu bagaimana? Nah, dilengkapi dengan kata nasyitatun, bahwa siswa atau murid perempuan itu rajin. Maka nasyitatun disebut khobar karena sebagai pelengkap dari kata at-talibatu. Ya, khobar pelengkap atau penjelas dari mubtada. Contoh berikutnya. Syarifun tabibun. Syarif adalah seorang dokter. Syarif sebuah nama isim. Tabibun sebuah nama pekerjaan. Maka kedua-duanya ini adalah isim. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya adalah syarifun. Kenapa syarifun adalah mubtada? Karena syarifun kata yang berada di awal kalimah. Kemudian tabibun. Tabibun kedudukannya adalah pelengkap dari kata syarifun. Syarif itu siapa? Kayak gitu ya. Dilengkapi dengan kata tabibun bahwa syarif adalah seorang dokter. Maka ketika hanya syarifun saja itu tidak jelas, bukan sebuah kalimat. Nah, datanglah atau adanya tabibun di sini melengkapi fungsi atau melengkapi makna dari kata syarifun, bahwa syarif adalah seorang dokter. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kan syarif ini subjek, kemudian seorang dokter predikat, murid perempuan subjek, rajin predikat. Bagaimana tentang mubtada khobar? Sudahkah paham? Ya. Misalnya kita membuat contoh yang lainnya. Misalnya ayah saya adalah seorang pedagang. Maka kita membuat mubtada khobarnya Abi tajirun. Ya. Abi tajirun. Ya, biasanya jelek ya, ini pakai mouse nulis kayak gini. Ayah saya adalah seorang pedagang. Abi mubtadanya karena isim yang ada di awal kalimat. Kemudian tajirun khobar sebagai pelengkap atau penjelas dari kata abi. Atau yang lainnya, saya adalah seorang siswa misalnya. Ana
tolibun. Ana tolibun. Nah, ini adalah mubtada khobar atau subjek predikat dalam bahasa Indonesianya. Nah, mubtadanya ana, khobarnya tolibun. Gitu. Baik, itu contoh-contohnya. Dan contoh yang lainnya, contohnya seperti apa? Misalnya satu lagi contohnya. Anta, ya, kamu adalah seorang, ya, berarti anta ya, kamu seorang polisi misalnya. Syurti itu polisi. Kamu adalah seorang polisi. Anta syurtiyun, kamu adalah seorang polisi. Itu contoh-contoh mubtada, ya. Jadi mubtada itu isim yang ada di awal kalimat, kemudian khobar sebagai penjelasnya. Isim di awal kalimat namanya mubtada, kemudian yang mengikuti mubtada disebut khobar. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang kata ganti atau domir. Ya. Kata ganti atau domir, kata ganti orang, dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Domir jumlahnya ada 14, kemarin sudah kita pelajari, dan insya Allah semuanya sudah hafal ya, insya Allah. Domir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dengan makna-maknanya insya Allah. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu domir, insya Allah semuanya sudah paham dan menguasai jenis-jenis domir itu. Tapi untuk memperkuat pemahamannya, mari kita simak kembali beberapa jenis domir. Ya, kita simak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, itu dia domir mulai dari huwa, kemudian huma, hum. Ini ada maknanya tersendiri ya. Huwa itulah dia laki-laki tunggal, huma mereka laki-laki berdua, hum mereka laki-laki jama, hiya dia perempuan tunggal, huma mereka perempuan berdua, hunna mereka perempuan jama, anta kamu laki-laki tunggal, antuma kalian laki-laki berdua, antum kalian laki-laki jama, antunna kamu perempuan tunggal, anti kamu perempuan tunggal, antuma kalian perempuan berdua, antunna kalian perempuan jama, ana saya, nahnu kami. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu dhamir yang 14, kata ganti. Kata ganti ya, dalam bahasa Indonesianya disebut kata ganti. Lalu bagaimana contoh penggunaannya? Dari kata ana. Ya, misalnya kita mau membuat sebuah kalimat, saya adalah seorang murid laki-laki. Maka kata gantinya itu pakai ana, yang artinya saya ya. Ana tolibun, saya adalah, atau saya seorang murid laki-laki. Nah, ini juga contoh mubtada khobar ya, kembali ke mubtada khobar tadi. Kemudian kalau perempuan tetap sama, ana ya. Kalau dia laki-laki dan dia perempuan itu ada bedanya. Dia laki-laki huwa, kalau dia perempuan hiya. Tapi kalau ana, laki-laki mau perempuan, saya itu tetap ana. Ya, tidak laki-laki ana, kemudian perempuan ani, enggak. Sama-sama ananya. Ya. Ana tolibatun, saya seorang murid perempuan. Nah, ini juga contoh jumlah, ini juga contoh mubtada khobar ya. Mubtada khobar yang mubtadanya dari dhamir atau kata ganti. Nah, kalau perempuan pakainya tolibatun. Bedanya perempuan dan laki-laki, kalau perempuan itu di akhirnya ada tak marbutohnya, ada tak bulat yang ada titik duanya. Nah, ini sebagai tanda perempuan. Kalau laki-laki tidak ada. Nah, kalau perempuan ada tak marbutohnya, tak yang bulat. Kemudian kita buat contoh yang dari huwa. Huwa tolibun, dia ya. Huwa ini artinya kan dia laki-laki. Dia laki-laki. Kemudian seorang siswa. Huwa tolibun, dia seorang murid laki-laki. Nah, ketika huwanya berganti menjadi hiya, maka tolibunnya juga harus berganti. Karena huwa laki-laki, sedangkan hiya perempuan. Maka dia seorang murid perempuan, pakainya tolibatun, hiya tolibatun, dia seorang murid perempuan. Kayak gitu contoh penggunaan dhamir dalam sebuah kalimat. Semoga bisa dipahami. Intinya dipahami tentang dhamirnya, kemudian usahakan sampai paham makna-maknanya dan sampai menguasainya. Bagaimana? Sudah paham tentang mubtada dan khobar dan penggunaan dhamir? Ya. Kita ingat kembali bahwa mubtada dan khobar itu pada intinya itu harus sama. Kalau menggunakan dhamir di sini, misalnya dhamirnya ana, ini bebas, kedepannya boleh laki-laki atau perempuan. Dicontohkan di sini ada ana, ini juga ana, kedepannya boleh laki-laki ataupun perempuan. Karena ana fungsinya untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk dhamir yang dikhususkan untuk laki-laki, maka kedepannya juga harus laki-laki. Dan dhamir yang perempuan, kedepannya juga harus perempuan kembali. Kayak gitu. Ana tolibun, ana tolibatun, boleh. Ana tolibatun, ana tolibun juga boleh. Tapi kalau huwa tolibatun tidak boleh. Karena huwa ini khusus untuk laki-laki dan tolibatun ini perempuan. Nah, silang kayak gini tidak boleh. Hiya tolibun tidak boleh.
karena hiya ini dhamir atau kata ganti perempuan, sedangkan thalibun adalah laki-laki. Untuk lebih pahamnya, coba kerjakan 5 soal ini dengan mengambil salah satu dari kotak dhamir yang di sini nih, kemudian dimasukkan pada titik-titik sebelum kata berikutnya ini ya. Silakan yang cocok yang mana, bebas, yang penting sesuai dengan kaidah bahwa ana itu untuk semua laki-laki dan perempuan bisa, kemudian yang lainnya itu sesuaikan. Yang laki-laki harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan. Mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Mubtadanya muannas dan khobarnya pun harus muannas. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Kalau belum paham, coba ulangi materinya dari belakang tentang bagaimana itu mubtada khobar dan bagaimana fungsi dari atau makna-makna dari dhamir atau kata ganti. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah untuk isim isyarah dan isim kata tanya kita akan pelajari minggu depan. Syukuran ala husni itimamikum. Nakhtatim dirasatana bidu'a kifaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.